Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai menganalisis takrif dan landasan dakwah. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 2001056060. Dan saya Nabila dengan NIM 2001056065. Di sini kita langsung saja akan membahas mengenai latar belakang, mengenai takrif dan landasan dakwah. Takrif dakwah atau biasa disebut dengan definisi dakwah, baik secara bahasa maupun secara istilah. Dakwah secara bahasa artinya panggilan, seruan, atau ajakan. Sedangkan secara istilah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah dan akhlak Islam. Dakwah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai ilmu agama yang tinggi. Namun, pada dasarnya bukan hanya orang-orang tersebut saja yang dapat berdakwah, tetapi seluruh individu, muslim maupun kewajiban untuk berdakwah. Dakwah biasanya dilakukan di tempat-tempat tertentu seperti masjid, majelis, pengajian umum, dan yang lainnya. Pada zaman yang serba canggih ini, dakwah dilakukan dengan beragam cara seperti dengan memanfaatkan teknologi seperti smartphone. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kami merumuskan sebagai berikut. A. Berapa banyak kata dakwah dalam Al-Quran? B. Apa yang dimaksud ta'rif dakwah? C. Apa saja dasar-dasar dakwah? D. Bagaimana hukum dakwah? E. Apa sebenarnya tujuan dakwah? Dan yang terakhir adalah apa saja kemanfaatan dakwah. Kita langsung saja menuju ke pembahasan. Yang A atau yang pertama, kata dakwah dalam Al-Quran. Nah, kata dakwah dalam Al-Quran ini sering diulang-ulang sampai 215 kali. Makna-makna tersebut dapat ditemukan dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran. Di sini kami menyontohkan satu ayat dalam Al-Quran surat Yunus ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yang artinya, Allah menyeru manusia ke Darussalam surga dan menunjuki orang yang dikehendakinya pada jalan yang lurus. Nah, maksudnya di sini di dalam surat Yunus ini terdapat kata menyeru. Kan dalam dari dakwah sendiri kan itu secara bahasa menyeru. Jadi jelas bahwa Al-Quran itu menyuruh kita untuk berdakwah. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu ta'rif dakwah. Ta'rif itu sama halnya seperti pengertian. Jadi dakwah ini memiliki dua pengertian ya, secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa ini berasal dari kata da'a yad'u da'watan yang berarti menyeru, memanggil, mengajak atau menjamu. Nah, jika secara istilah dakwah itu bermacam-macam. Ini ada beberapa ulama yang menyimpulkan mengenai pengertian dakwah. Yang pertama itu Syekh Ali Mahfuz. Beliau menyatakan bahwa dakwah yaitu mendorong manusia agar berbuat kebajikan dan petunjuk, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang yang mungkar agar mereka dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua ini dari Hadir
Khatib Bandaro. Beliau menyatakan bahwa dakwah adalah dakwah sebagai aktivitas yang dilakukan di sadar dan dalam upaya menimbulkan pengertian, kesadaran, dan pengalaman terhadap ajaran agama Islam. Yang ketiga yaitu Muhammad Arifin. Dia menyatakan yaitu memberikan batasan dakwah dalam pengertian suatu ajakan dalam bentuk, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, jadi dari pengertian dakwah menurut ketiga ulama tersebut sebenarnya menyimpulkannya sama, mereka itu sama arti gimana ya, berarti dakwah itu pengertian secara istilah sama, namun mungkin dari segi pandang beliau-beliau ini yang berbeda. Lanjut, yang ketiga yaitu dasar dakwah. Dasar dakwah itu sama saja seperti prinsip-prinsip dakwah. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip dakwah adalah suatu kebenaran yang dijadikan pokok dasar berpikir dan bertindak seorang dai dalam melakukan dakwahnya. Silakan. Selanjutnya adalah hukum dakwah. Hukum dakwah adalah hukumnya wajib, baik di Al-Quran maupun di As-Sunnah, seperti ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah kamu di antara kamu golongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Di sini ulama menjelaskan bahwa hukumnya fardu kifayah bagi para mubalik yang menepati daerahnya masing-masing, karena setiap tempat dan daerah membutuhkan para mubalik. Bila ada satu mubalik telah melaksanakan kewajiban ini, maka gugurlah kewajiban itu. Dan untuk para mubalik yang lain, dakwah menjadi perbuatan sunnah mu'akkad dan perbuatan baik-baik saja. Namun apabila tidak ada satupun dai yang melaksanakan kewajiban ini, maka semuanya berdosa. Di sini diartikan bahwa kita diwajibkan untuk berdakwah, wajib, dan jika tidak ada mubalik maka perbuatannya menjadi sunnah mu'akkad. Selanjutnya adalah tujuan dakwah. Secara hakiki, tujuan dibagi menjadi dua, yaitu objek dan materi. Di sini tujuan menuruti objek adalah satu, tujuan perorangan, tujuan keluarga, tujuan untuk masyarakat, dan tujuan untuk manusia sedunia. Adapun dari aspek materi, menurut Masyur Amin ada 3 tujuan yang meliputi: 1. Tujuan akidah, yaitu untuk tertanamnya akidah yang mantap bagi tiap-tiap manusia. 2. Tujuan hukum, yaitu aktivitas dakwah bertujuan terbentuknya umat yang mematuhi hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tujuan akhlak, yaitu terwujudnya pribadi muslim yang berbudi luhur dan berakhlakul karimah. Dari keseluruhan tujuan dakwah dilihat dari aspek maupun materi, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan dakwah adalah untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah bagaimanapun bentuknya dan apapun metodenya seharusnya diarahkan pada tujuan dakwah yang telah digariskan oleh Al-Quran, yaitu 1. Memotivasi untuk beriman kepada dakwah. 2.
menegakkan fitrah insania landasan teknologis. 3. Memotivasi untuk beribadah dakwah. 4. Menenangkan ilham takwa atas ilham fujur. 5. Mendorong orang menjadi muslim seutuhnya. 6. Mendorong pencapaian takwa. Manfaat dakwah. Dalam berdakwah, kita mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Adapun manfaat berdakwah adalah: 1. Akan mendapatkan pahala. 2. Akan beruntung di dunia dan di akhirat. 3. Terhindar dari azab dan doa dikabulkan. 4. Menjadi sebaik-baiknya manusia. Di sini kita sebagai umat muslim pun harus diwajibkan untuk berdakwah, dan manfaatnya pun baik di dunia dan di akhirat. Jadi kita sebagai umat muslim seharusnya kita wajib untuk berdakwah untuk bagi siapapun. Sekian dari kelompok kami. Mungkin jika ada pertanyaan, silakan bisa mengajukan pertanyaan. Kita berikan berapa pertanyaan? 3. Ya, 3 penanya. Sekian dari Oke, kami. silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Aduh.